Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Holik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Kemampuan berorasi merupakan kemampuan yang tak sembarang. Walau pandai bicara, walau punya segudang pengetahuan, tidak setiap orang mampu menyampaikannya dengan cukup baik di hadapan banyak orang dan meyakinkan. Itulah mengapa perlu kita mempelajari retorika. Memang belakangan muncul gagasan yang mempersepsikan retorika serupa dengan public speaking. Namun kedua hal itu sejatinya berbeda. Saya ajak Anda sebentar napaktilah sejarah ilmu retorika yang lahir dari gagasan filsuf Yunani Aristoteles. Menurutnya, retorika lahir dari kebutuhan manusia menyampaikan gagasan dan diterima oleh publik. Retorika tak sekadar seni berbicara, akan tetapi berkait paut juga dengan kemampuan mengelaborasi pengetahuan dan menyajikan fakta sebagai bahan untuk mencapai tujuan, yaitu dimengerti audien dan mampu memberi keyakinan kepada audien bahwa apa yang kita sampaikan itu disepakati sebagai kebenaran. Lebih-lebih mampu menggerakkan banyak orang untuk melakukan sesuatu. Hanya perlu dipahami, retorika bukan sekadar memengaruhi, akan tetapi berprinsip pada kebenaran dan nilai keadilan. Makanya Aristoteles mengkategorikan retorika tak sekadar sebagai seni bicara. Lebih dari itu, retorika didudukkan sebagai filsafat. Itulah mengapa para orator di era kolonial Belanda ditakuti penguasa Belanda. Mengapa? Karena yang disampaikan dalam pidatonya mengandung aspek politis, berlandaskan pada nilai kebenaran filosofis dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Dan Indonesia rupa-rupanya kaya akan orator handal. Sebut saja Bung Karno, Cokroaminoto, Bung Tomo, Syahrir, Buya Hamka, dan lain sebagainya. Tetapi nama-nama itu adalah laki-laki semuanya. Kira-kira adakah tokoh perempuan yang menjadi orator handal? Jawabnya ada. Salah satunya ini, Hajah Rangkayo Rasuna Said, seorang perempuan orator yang dijuluki Singa Podium. Lalu siapa beliau? Ia terlahir dan besar dalam keluarga bangsawan, juga ulama sekaligus pengusaha terpandang. Sebagai seorang Minang, ia pegang kuat-kuat spirit orang Minang yang beretos tinggi, tegas, dan taat pada syariat Islam. Esti Nurjana dalam bukunya Peran Hajah Rangkayo Rasuna Said dalam memperjuangkan hak-hak perempuan tahun 1926 sampai 1965 menyebutnya sebagai organisatoris yang aktif dalam berbagai organisasi, terutama pada masa pendudukan Belanda dan Jepang di Nusantara. Saking aktifnya, ia juga terlibat dalam gerakan mendidik masyarakat, aktif pula menulis. Peran dalam politik juga tak kalah penting untuk ditilik, sebab melalui keterlibatannya di parlemen, ia banyak menyuarakan hak-hak perempuan agar memiliki hak yang setara dengan kaum laki-laki, utamanya dalam bidang pendidikan dan dalam menyampaikan gagasan. Seturut dengan Esti, Jajang Jahroni, dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam sebuah artikelnya, Haji Rangkayo Rasuna Said, pejuang politik dan penulis pergerakan, memaparkan latar belakang perempuan Minang kelahiran 14 September 1910 ini. Ia memiliki ayah yang seorang tokoh pergerakan terpandang, namanya Muhammad Said. Sebagai tokoh pergerakan sekaligus bangsawan, ia sangat memperhatikan pendidikan putrinya. Namun ada yang lain dengan Rasuna. Jika saudara-saudaranya bersekolah di sekolah umum milik Belanda, Rasuna memilih sekolah agama Islam. Lepas dari sekolah dasar, Rasuna melanjutkan belajar ke pesantren Ar-Rasyidiyah. Kala itu, dialah satu-satunya santri putri di sana. Lalu, ia juga melanjutkan ke Madrasah Diniyah Putri yang dikelola tokoh emansipasi perempuan Sumatera Barat, Rahmah El Yunusiah di Padang Panjang. Dari cara menentukan pilihan, tampak jelas sikapnya yang tegas, cara berpikir yang merdeka. Ia memegang prinsip lebih baik menjadi diri sendiri. Pemikiran yang merdeka itu mendapatkan ruangnya manakala ia menempuh pendidikan di sekolah Tawalib di Maninjau.
Sekolah ini didirikan Gerakan Sumatera Tawalib yang kala itu banyak dipengaruhi pemikiran Mustafa Kemal Atatürk, tokoh nasionalis Islam Turki. Rasuna juga terinspirasi pidato-pidato gurunya, Udin Rahmani namanya. Dia adalah tokoh pemuda yang aktif sebagai anggota Sarekat Islam. Dari itu, ia juga tertarik untuk mengikuti latihan pidato dan debat. Tekun ia mengikuti latihan itu sampai-sampai saat ia tampil berorasi, pidato-pidatonya menggelegar, membuat setiap orang yang mendengarnya tekun, kagum. Di usia 16 tahun atau pada tahun 1926, Rasuna bergabung dengan Sarekat Rakyat Cabang Sumatera Barat. Ia bahkan mendapatkan posisi penting dalam organisasi Besutan Tan Malaka ini, yaitu sebagai sekretaris. Pengalaman berorganisasi di usia belia membawanya menjadi sosok yang begitu menyukai kehidupan berorganisasi. 4 tahun setelah bergabung Sarekat Rakyat, ia lantas bergabung dengan Sumatera Tawalib, bahkan ikut merintis pendirian Persatuan Muslim Indonesia atau PERMI. Organisasi ini pada tahun 1932 resmi terdaftar sebagai partai politik dengan asas Islam dan kebangsaan. Di organisasi ini pula, Rasuna mendapatkan tempat untuk mengasah kemampuan retorikanya. Ia ditempatkan sebagai seksi propaganda. Posisi bergengsi ini ia manfaatkan untuk mendirikan sekolah dan pengkaderan bagi kaum muda. Kader-kader baru ia ajari membaca dan juga menulis. Lain dari itu, ia juga kerap tampil berorasi di depan umum. Lewat pidato-pidatonya, lantang ia menyampaikan kritik kepada pemerintah kolonial Belanda. Ia bahkan mengecam cara Belanda menciptakan kebodohan dan memiskinkan bangsa Indonesia. Suara lantangnya itulah yang membuat ia dijuluki singa betina. Bahkan aksi panggungnya kerap membuat aparat pemerintah kolonial Belanda yang khusus mengawasi kegiatan politik terpaksa menyeret Rasuna turun dari podium, seperti yang terjadi pada rapat umum PERMI di Payakumbuh tahun 1932. Saat berpidato, aparat memaksanya berhenti, menangkap hingga menyeretnya ke meja hijau. Ia bahkan sempat dipenjara selama 1 tahun dan 2 bulan dengan dakwaan ujaran kebencian. Aksi Rasuna membuat ruang gerak PERMI di Minangkabau semakin sempit. Ia lantas memutuskan hijrah ke Medan. Di sana, dia mulai kiprahnya di dunia jurnalistik bersama sejumlah majalah termasuk Suntingan Nagari, Raya, dan Menara Putri. Ia juga mendirikan lembaga pendidikan khusus perempuan yang mengajarkan pentingnya peran perempuan dalam proses perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Ia ajarkan bagaimana perempuan memiliki hak setara dengan pria di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sementara selama pendudukan Jepang sejak tahun 1942, Rasuna masih juga aktif bergerak. Ia pula yang menggagas perkumpulan Nippon Raya yang sebenarnya untuk membentuk kader-kader perjuangan. Sampai ia dituduh menghasut rakyat dan mesti berhadapan dengan pembesar Jepang. Di depan pembesar itu ia katakan, boleh Tuan menyebut Asia Raya karena Tuan menang perang, tetapi Indonesia Raya pasti ada di sini. Itulah kata Rasuna sambil menunjuk dadanya sendiri. Setelah merdeka, Rasuna tercatat aktif berorganisasi. Ia pernah menjadi bagian dari Badan Penerangan Pemuda Indonesia, anggota Komite Nasional Indonesia mewakili Sumatera Barat, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat di Jakarta, lalu aktif pula di Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat. Jabatan politik terakhir yang diembannya adalah anggota Dewan Pertimbangan Agung. Hingga usia 55 tahun, ia berlayar ke alam keabadian, tepatnya tanggal 2 November 1965 di Jakarta akibat kanker payudara yang dideritanya. Sebagai penghormatan, jenazah sang orator ulung ini disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Demikian Rihla Sang Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.